Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bahan sediaan obat pada mata kuliah Farmasi Veteriner dengan dosen pengampu Dr. Hewan Lohmade Sudimartini MSc. Kami dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan kelompok yang pertama Idewa Made Upadana Kumara dengan NIM 18085, Made Dedi Darmana Putra 18086, Adinda 18088, Muhammad Muazzam Zamlil Abrori 18089, dan Feren Salsabila Islamiyati dengan NIM 18090. Baik, di sini kami akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua jenis-jenis sediaan cair, yang ketiga yaitu keuntungan dan kekurangannya, yang keempat yaitu jenis BSO berdasarkan cara pemberiannya. Next, pendahuluan yaitu yang pertama mengenai definisi bahan sediaan obat. Sediaan farmasi yaitu terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik sesuai dengan yang sudah dijelaskan atau disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 pada pasal 1. Selanjutnya, bentuk-bentuk sediaan obat dalam farmasi terdapat dalam berbagai macam bentuk, diantaranya yaitu tablet, kapsul, sirup, pulvers, dan salep, atau dalam farmasinya sediaan padat, semi padat, dan cair yang sesuai dengan kebutuhan, mengandung satu zat aktif atau lebih dalam pembawa yang digunakan sebagai obat dalam ataupun obat luar. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bahan sediaan obat cair. Yaitu sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau dalam campuran pelarut yang saling bercampur. Next. Selanjutnya, jenis-jenis bentuk bahan sediaan obat. Ada berbagai bentuk sediaan obat di bidang farmasi yang dapat diklasifikasikan menurut wujud zat dan rute pemberian sediaan. Berdasarkan wujud zat, bentuk sediaan obat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk sediaan cair atau larutan sejati, suspensi, dan emulsi. Yang kedua, bentuk sediaan semi padat, yaitu krim, lotion, salep, gel suppositoria. Dan yang ketiga, bentuk sediaan solida atau padat, yaitu tablet, kapsul, pil, granul, dan serbuk. Selanjutnya, jenis-jenis sediaan cair. Sediaan cair terbagi menjadi 3, yang pertama larutan, yang kedua suspensi, yang ketiga emulsi. Next. Selanjutnya larutan. Larutan adalah sediaan yang mengandung bahan kimia terlarut sebagai pelarut digunakan suling udara kecuali dinyatakan lain. Komponen utama pembentukan larutan yaitu zat terlarut atau larutan dan pelarut atau solvent. Fasa larutan dapat berupa fasa gas, cair, atau fasa padat pada sifat kedua komponen pembentukan larutan. Sediaan obat berbentuk larutan atau dalam farmasetika disebut sediaan cair, misalnya sirup, spirit, eliksir, air aromatik, tinktur, infusa, dan lain-lain. Selain itu, larutan sebagai obat luar, misalnya lotion dan larutan otik. Faktor utama pemilihan obat bentuk sediaan cair khususnya larutan yaitu lebih mudah ditelan, lebih cocok untuk pemberian pada anak-anak. Selanjutnya suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus, tidak boleh mengendap dengan cepat, dan bila digojok atau dikocok perlahan-lahan, endapan harus terdispersi kembali. Dapat menambahkan zat tambahan untuk menjamin suspensi, tetapi kekentalan suspensi harus menjamin sediaan mudah digojok dan dituang. Pada etiket suspensi harus tertera kocok dahulu dan disimpan dalam wadah tertutup baik dan disimpan di tempat yang sejuk.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang keuntungan dan kelemahan dari suspensi. Yang pertama, keuntungannya. Keuntungannya, bahan obat ini tidak larut, dapat bekerja sebagai depo yang dapat memperlambat terlepasnya obat. Kemudian, obat dalam sediaan suspensi ini rasanya lebih enak dibandingkan dalam larutan karena rasa obat ini tergantung kelarutannya. Kemudian, beberapa bahan obat tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. Lalu kelemahan dari suspensi ini ialah rasa obat dalam larutan lebih jelas, tidak praktis bila dibandingkan dalam bentuk sediaan lain, misalnya pulvers, tablet, dan kapsul. Lalu rentan terhadap degradasi dan kemungkinan terjadinya reaksi kimia antar kandungan dalam larutan di mana terdapat air sebagai katalisator. Selanjutnya emulsi. Emulsi adalah sediaan yang bahan obat cair atau larutan yang mengandung terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Sediaan yang mengandung dua zat yang tidak tercampur, biasanya air dan minyak. Di mana cairan yang satu terdispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Next. Selanjutnya, emulsi terdiri dari dua macam golongan. Yang pertama komponen dasar dan yang kedua komponen tambahan. Komponen dasar adalah bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat di dalam emulsi. Terdiri atas yang pertama fase disperse atau fase internal atau fase discontinue, yaitu zat cair yang terbagi menjadi butiran kecil di dalam zat cair lain. Yang kedua itu adalah fase kontinu, fase eksternal atau fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut. Yang ketiga, emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Selanjutnya, komponen tambahan. Bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang baik, misalnya Corrigan saporis, odoris, coloris, preservatif atau pengawet, antioksidan, dan zat pengental. Next. Selanjutnya tipe emulsi. Tipe emulsi berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal dan eksternal, maka emulsi dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, emulsi tipe OW atau oil in water atau MA, minyak dalam air, adalah emulsi terdiri dari butiran minyak yang tersebar di dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua itu ada emulsi tipe WO, adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Water in oil atau AM, air dalam minyak. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi tentang keunggulan dan kekurangan bahan sediaan obat cair liquid secara umum. Yang pertama saya membahas tentang keunggulannya. Keunggulannya adalah bentuk obat ini juga lebih mudah diserap di dalam saluran pencernaan, kemudian mudah ditelan, lalu kerja obat lebih jelas, penyerapannya hampir sempurna, bioavailabilitasnya tinggi, kemudian mudah bercampur dengan cairan biologis getah lambung, saluran cerna, lalu merupakan campuran homogeni, kemudian dosis dapat diubah dalam pembuatan, kemudian kerja awal obat ini lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi, lalu mudah diberi pemanis, bau-bauan dan warna. Hal ini mendukung dalam pemberian obat untuk anak-anak. Kemudian untuk pemakaian luar bisa juga digunakan obat ini sebagai tetes mata, lalu bisa juga injeksi. Kemudian untuk kekurangan bahan sediaan obat cair secara umum, yang pertama ialah stabilitas larutan kurang dibandingkan sediaan padat, pelarut, seperti air, kemudian menurunkan kestabilan obat, kadar warna, bau, kejernihan, kekeruhan, seperti contohnya vitamin C2. Kemudian kurang dapat menutupi rasa obat yang tidak enak, contohnya seperti garam ferro. Kemudian kurang praktis, harus menggunakan wadah seperti gelas dalam wadah volume besar, kemudian perlu sendok juga. Lalu kondisi ini dapat merepotkan pasien.
karena harus menyiapkan wadah sebelum mengonsumsi. Kemudian sediaan cair ini relatif lebih mahal daripada sediaan padat. Oke, next. Selanjutnya, jenis-jenis sediaan cair berdasarkan pemberian. Sediaan cair oral. Yang pertama itu ada sirup. Sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakrosa kecuali dinyatakan lain kadar sakrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Contoh sirup simplex, sirup temi kompositus. Selanjutnya elixir. Sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Sediaan ini dimaksudkan untuk memberikan obat dengan rasa dan bau yang enak. Namun harus diingat bahwa sediaan tersebut mengandung alkohol. Contoh Batugin, Bisolpon, dan Mucopek. Next. Selanjutnya netralisasi. Obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Contoh solutio citratis magnesi. Selanjutnya ada saturatio. Obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa tapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Selanjutnya gutai atau drop. Sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk dalam obat. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan dalam Farmakop Indonesia. Selanjutnya, sediaan cair topikal. Yang pertama itu ada kolirium. Suatu larutan digunakan pada mata dengan tujuan sebagai antiseptik serta mengeluarkan kotoran atau debu dari mata. Pada umumnya mengandung obat-obatan, misalnya borat, NaCl atau obat lain semacamnya. Kadang ditambah dengan ZnSO4 sebagai astringen, epinefrin atau ephedrin sebagai vasokonstriktor. Contoh kolir acidi borisi atau borwater. Selanjutnya gutai ophthalmicae. Sediaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan untuk pembuatan mata. Tujuan penggunaan yang pertama itu mudah digunakan hanya dengan cara diteteskan. Yang kedua, jika dikehendaki untuk efek lokal misalnya peradangan tetapi pada konjungtiva, sediaan obat dapat mengandung obat dengan efek terapi, antiinflamasi, antimikroba, miotik, midriatik, dan anestesi lokal. Next. Selanjutnya ada gargarisma. Sediaan berupa larutan yang pada umumnya dalam keadaan pekat dan harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Tujuan penggunaan pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan, contoh betadine gergel dan mouthwash. Selanjutnya ada litus oris. Sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut, contoh larutan 10% boraks dalam gliserin. Selanjutnya ada gutai nasales. Obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Tujuan penggunaannya yang pertama sebagai vasokonstriktor untuk menghilangkan penyumbatan hidung. Yang kedua, anti alergi dan anti inflamasi. Contoh Afrin Adul Nasal Drops dan Iliadin Infant Drops. Gutai auricularis. Obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat dalam telinga. Untuk mengobati bagian dalam dan lubang telinga, macam-macam obat yang digunakan dalam gutai auricularis, antibiotika, sulfonamida, fungisida. Contoh Colme airdrop, Otolin airdrop, Chemisetin A otolik. Selanjutnya ada inhalation. Sediaan yang dimaksudkan untuk disedot melalui hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernapasan dengan menggunakan alat semprot mekanik. Tetesan butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronchili untuk melegakan bronki dan penyumbatan pada hidung. Contoh Vicks inhaler, Neofrin nebulizer, Fibrocil spray. Selanjutnya ada epitema atau obat kompres. Cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose. Digunakan untuk mengerikan luka bernanah, contoh Solrifanol dan campuran borwater repanol. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bentuk sediaan obat hewan cair berdasarkan cara pemberiannya. Nah, yang pertama itu sediaan obat hewan cair rektal vaginal. Nah, dapat berupa larutan. Ada enema, retensi, dan Dodge vaginal. Dan ada berupa suspensi itu barium sulfat untuk suspensi. Laven itu sendiri atau yang juga disebut dengan enema itu pemakaian melalui rektum atau kolon untuk membersihkan
dan menghasilkan efek sistemik atau lokal. Kemudian digunakan untuk membersihkan atau penolong pada sembelit atau pembersih feses sebelum operasi. Kemudian ada douche. Larutan ini dimasukkan ke suatu alat ke dalam vagina untuk pengobatan dan membersihkan, mengandung antiseptik. Kemudian ada sediaan obat hewan cair parental. Sesuai namanya, parental itu berarti di luar usus. Yang paling umum itu dilakukan dengan cara injeksi. Obat suntik, sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan secara parental. Dan syarat utama dari sediaan ini, dan harus steril, bebas pirogen atau senyawa organik yang dapat menginfeksi yang berasal dari pengotoran mikroba, dan disimpan dalam wadah yang menjamin sterilitasnya. Kemudian obat hewan cair jenis parental ini ada 5. Obat suntik emulsi atau contohnya insulin injection, kemudian bubuk kering atau larutan pekat yang tidak mengandung dapar atau pengencer, dan zat tambahan lain. Jika ditambahkan pelarut untuk obat suntik akan dihasilkan obat suntik. Ini misalnya steril ampicillin sodium. Kemudian ada bubuk kering atau larutan pekat tetapi mengandung dapar, pengencer, dan zat tambahan lain. Ini contohnya methicillin sodium for injection. Kemudian ada padatan yang disuspensikan dalam media cair yang sesuai, atau contohnya itu steril cortisol suspension. Kemudian ada padatan kering yang ditambahkan pembawa yang sesuai untuk disuntikan, misalnya steril ampicillin for injection. Keuntungannya dari sediaan obat cair parental ini, onsetnya cepat, bioavailabilitasnya sempurna dan hampir sempurna, efek dapat diramalkan dengan pasti. Kemudian kerusakan obat pada TGI dapat dihindarkan untuk pasien. Nah, bisa digunakan juga untuk pasien yang sakit keras atau koma sekalipun. Kemudian ada kelemahannya, itu dapat menimbulkan nyeri pada area yang diinjeksi. Ini dapat menimbulkan efek psikologis pasien. Jika keliru juga tidak dapat diperbaiki. Harus diberikan di bawah pengawasan dokter atau perawat. Kemudian ada zat-zat penambah. Ini tujuannya untuk menstabilkan atau memiliki kegunaan lain. Syaratnya itu harus sesuai untuk zat aktif yang terdapat dalam obat itu. Kemudian juga tidak berbahaya dalam jumlah yang digunakan dan tidak mengganggu efek terapi dari obat. Kemudian jenis pengawet, biasanya pengawet yang digunakan itu antimikrobial, benzalkonium klorida. Kemudian ada dapar atau Na2HPO4 dan NaH2PO4 dan lain-lain. Kemudian ada solubilizer dan antioksidan.